Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya akan live lagi malam ini. Oke, sambil nunggu rekan-rekan yang lain ya. Sambil nunggu rekan-rekan yang lain masuk, kita akan edukasikan malam ini. Merauke hadir, siap Om. Kalau untuk barang-barangnya masih ada ya. Dashboard masih ada. Ini radiator nggak jadi di CO ya. Nanti saya sel lagi karena nggak jadi diambil. Oke, siap. Saya sapa ulang ya, Om Den Aneka Ragam, Om Juherman, Om Asep Serang hadir bah, izin nanya si kebo dipakai jarak jauh suara rekat-reket kayak malam pengantin apanya bah ya, sehat selalu. Oke, kalau suaranya seperti itu kemungkinannya di bantalan pernya habis meren Om. Bantalan per karet bos-bosnya, bos breaker, bos sayap seperti itu Om. Jadi kalau mau lebih detail, lebih jelas mungkin dicek dulu kendalanya apa. Tapi kalau kreot-kreot jika angkot mah kebanyakan bantalan pernya Om yang masalah, bantalan per yang di per belakangnya yang masalah. Coba ngopi lah, santai banyak. Saya sapa Rapli Ferbian. Nah ini Rapli juga admin kita ya di Galeri Pat Blazer. Jadi kalau ada postingan atas nama Rapli Ferbian, posting barang, itu admin kita. Nah ini ada soket relay ya. Ini relay blower. Jadi ini ada yang kaki 4, ada yang kaki 5. Ini biasanya kalau relaynya yang motor pennya sering gak nyala, ini biasanya ada gosong di sini ya. Ada gosong di soketnya dan ada gosong di bagian relaynya. Nah kalau udah gitu mau udah jangan diakalin, tinggal diganti karena kegoyang-goyang nanti motor pennya bisa mati lagi seperti itu. Assalamualaikum, nyimak nongkrong, nyimak Kang, sehat selalu ya. Dan ini buat teman-teman yang baru gabung ya, buat teman-teman yang baru gabung, karena ada beberapa DM WA yang masuk ke saya. Jadi ada bukan ini ya, cuman ada yang sering banyak bertanya gitu. Kenapa di lapak kita tidak bisa COD gitu ya. Nah, tadi mungkin saya sudah share videonya, video edukasinya bahwa kenapa di lapak kita tidak bisa COD. Bukan tidak bisa, karena kalau yang COD harus pakai toko online COD-nya ya. Kalau kita tidak pakai toko online, jadi kita tidak bisa melayani COD. Jadi buat rekan-rekan yang baru gabung ya, mungkin bingung atau ragu dan lain-lain, bisa ditanya referensinya ke rekan-rekan yang lain dulu ya. Kalau memang masih ragu, tanya ke rekan-rekan yang lain. Jadi tidak selamanya yang tidak bisa COD itu lapaknya tidak baik, mungkin begitulah teman-teman. Nah ini ada suite pintu bagasi. Nah ini saya jelasin ya, kalau yang suite bagasi atau pintu bagasinya susah ngebuka, ini dipencet-pencet ini tidak bisa ngebuka, tidak ada suara bunyi klek atau bunyi modul, ini biasanya yang jadi masalah suite-nya ini. Suite-nya yang bermasalah, mungkin strumnya udah hilang atau kumparannya yang kurang bagus. Tapi kalau suite-nya bagus, dia kalau dipijit ada bunyi ya, bunyi modul. Kalau bunyi suite-nya dipencet bagus, bunyi kemungkinan besar modul central lock-nya yang mungkin patah ya, mungkin kaitannya patah. Jadi kalau teman-teman mempunyai permasalahan seperti itu, boleh dicek di dua jenis ya. Bisa dari switch kontak ini, bisa juga dari modul central lock bagasi ya. Nah seperti itu. Om Dodi boleh ya, kalau punya pertanyaan biar lebih interaktif boleh ya, tanyain ya. Jadi biar kita sama-sama edukasi bareng. Kita lanjut ya.
Om Nasir Jalunau. Halo Om Nasir, apa kabar? Nah ini ada soket headlamp ya. Ini kalau teman-teman menemukan kasus di mobilnya, lampu headlamp kadang-kadang mati sendiri atau kedip-kedip sendiri, kedip-kedip, mati nyala, mati nyala, mati nyala gitu. Nah itu biasanya diawali dengan soket soket ini. Ini biasanya diakibatkan oleh saklar headlamp yang sudah mulai tidak berfungsi dengan baik. Saklarnya sudah mulai konslet dan yang berakibat ke soketnya ini menjadi gosong. Om, emang seserem apa sih miara blazer? Mau beli aja kok ada yang bilang kamu nggak akan bakal kuat. Pertanyaan bagus ini. Begini Om, buat Om Peri ya. Begini Om Peri, jadi kita ngobrolin Blazer itu pas di awalnya memang mobil yang sangat eksklusif ya. Di awalnya, di awal kelahirannya, mobilnya sangat eksklusif. Dan hanya bengkel-bengkel resmi yang bisa menangani. Dan spare partnya hanya ada di bengkel-bengkel yang memang bengkel rujukan General Motor dulu. Saking image-nya itu kuat, sampai sekarang pun masih terbawa seperti itu ya. Orang mungkin masih mengatakan Blazer itu barangnya susah, spare partnya susah, ngebetulinnya susah, mogokan, overhead, dan lain-lain ya. Tapi saya yakin 100% bahwa yang membicarakan hal-hal seperti itu, yang pertama belum pernah pakai Blazer. Yang pertama ya. Yang keduanya, dia pada saat meminang Blazer kondisinya yang tidak bagus. Karena mungkin teman-teman terkoneksi dengan harga Blazer yang murah ya. Jadi Om Peri kalau dibilang gak kuat, mogokan dan lain-lain, benar image-nya seperti itu, tapi tidak seperti itu sebenarnya. Kan begitu. Kuncinya adalah pada saat Om Peri akan meminang mobil, meminang Blazer khususnya, pastikan dapat unit yang memang dalam kondisi layak dan dalam kondisi prima. Agar Om Peri pada saat beli tidak disibukkan dengan perbaikan. Jadi yang bikin mumet itu udah beli mobilnya murah, pada saat perbaikan biayanya memang cukup besar, akhirnya jadi seperti itu. Tapi sebenarnya Blazer itu mobil yang sangat tangguh ya. Blazer itu mobil yang sangat gampang dirawatnya. Syaratnya cuma satu, servislah ke teman-teman yang memang mengerti Blazer. Nah kalau yang di isunya adalah spare partnya susah, ini salah satunya Om ya. Masih banyak di luar sana pelapak-pelapak yang memang fokus untuk di barang Blazer. Jadi image-image itu sudah hilang sebenarnya. Dan yang masih bilang mau beli Blazer aja kok ada yang bilang kamu gak akan bakal kuat dan lain-lain. Saya yakin beliau tidak pernah punya Blazer. Dah gitu aja. Jadi kuncinya adalah pada saat Om Peri mau beli Blazer, belilah Blazer yang sehat. Belilah Blazer yang memang layak. Jangan belilah Blazer yang murah ya. Kalau hanya murah mah yaitu perawatannya akan membuat pusing Om. Itu yang dibilang gak kuat. Dan sekarang mau beli Blazer 20 juta, 15 juta, 25 juta, pengen Blazer yang bagus. Ya gak ada Om. Intinya yang penting belinya kondisi mobil sehat ya. Syaratnya adalah semua instrumen panelnya berjalan dengan bagus, berfungsi dengan bagus ya. Temperaturnya masih dalam konteks temperatur standar. Saya jamin Om akan bisa merasakan performa mengendarai Blazer itu seperti apa. Dan jadi berkonsultasilah dengan mekanik-mekanik yang memang mengerti Blazer ya Om. Mengerti perawatannya, mengerti cara memperlakukan perbaikannya dan lain-lain. Dan diedukasi teman-teman banyak sekali lah ya untuk hal-hal itu. Termasuk mungkin Om bisa pantengin di channel YouTube kita untuk cara merawat Blazer atau cara meminang Blazer seperti apa.
banyak saya sharekan tutorial-tutorial di sana ya. Jadi sebelum membeli, sebelum miara, sekarang kok sudah pinter kok. Semua masuk dulu ke lapak Blazer, masuk dulu ke komunitas Blazer dan lain-lain untuk bisa tahu bagaimana caranya merawat Blazer yang benar. Nah, seperti itu ya Om. Dan nanti ada interval service yang benar seperti apa dan lain-lain. Silakan nanti kita edukasi bareng-bareng. Per ya, mudah-mudahan bisa membantu pencerahannya dan menghilangkan kekhawatirannya dalam saat meminang Blazer ya. Blazer itu ngadatnya nggak jauh-jauh kok. Kalau tidak pengapian ya bensin ya. Kenapa? Karena di cara cara untuk memperlakukan Blazer itu salah satu contohnya adalah masalah bahan bakar misalkan gitu. Di Blazer itu sudah jelas kita harus paham bahwa karakter untuk pompa bensinnya sendiri, ya kan? Jadi pompa bensin Blazer itu dia bekerja sistem rotak ya, fuel pump yang terendam di tangki bensin. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang ngeluh, wah ini boros. Iya, boros. Kalau teman-teman cara ngisi bensinnya juga salah. Nah, bagaimana cara ngisi bensin yang benar ya? Jadi karena pompa bensin Blazer itu ada di, jadi mobil ke depan, pompa bensin Blazer itu ada di posisi paling belakang. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa tangki bensin Blazer itu kapasitasnya adalah 78 liter ya. 78 liter. Nah, kalau misalkan di posisi rest itu pompa bensin di posisi garis merah, pompa bensin tidak terendam dan itu bensin hanya ada kurang lebih sekitar 10 sampai 15 liter saja. Nah, kenapa banyak terjadi trouble di pompa bensin? Karena kebiasaan kita yang sering rest bensinnya. Sementara Blazer itu minimal harus seperempat tangki ya. Seperempat tangki posisinya. Kenapa? Pada saat mobil itu berjalan dan teman-teman menemukan turunan, si bensin itu akan bergerak ke depan dan pompa bensin kosong, tidak bisa tidak bisa menyedot bensin. Karena kenapa? Karena bensinnya tekor ya, kurang. Nah, itulah akibatnya pada saat seperti itu pompa bensin menjadi panas sehingga lebih mempercepat usia pompa bensinnya itu sendiri. Jadi syaratnya adalah minimal seperempat sudah diisi ya, minimal seperempat sudah diisi. Dan kalau di garis merah teman-teman isi 10 liter itu cuma bergerak satu garis, lagi dipakai tiba-tiba res sudah di merah lagi. Itu yang dibilang wah ini kok boros amat, padahal bukan boros amat, jarumnya bergeraknya cuma sedikit karena posisinya bensin kita kosong. Nah, ini juga hal yang sepele, tapi kadang-kadang banyak yang tidak tahu bahwa kapasitas tangki bensin Blazer itu adalah 78 liter. Curup Bengkulu hadir, Abah, Om Rinto, Aki Kusantara. Ya siap Om. Jadi di lab kita malam ini saya lebih ke edukasi. Kalau ada yang perlu barang silahkan tanyakan, baru saya carikan barangnya ya. Izin nanya Bah, boleh. Idul Aram modif kira-kira awet nggak Abah buat nopang adaptor pelek 10 cm. Oke. Begini Om ya. Untuk teman-teman yang menggunakan substitusi Idul Aram yang modif ya, saya kasih tahu ya, pada dasarnya Idul Aramnya tidak bermasalah ya, pada dasarnya nih. Yang dikhawatirkan bermasalah adalah dudukan Idul Aramnya. Kenapa dikhawatirkan bermasalah? Jadi begini, nah yang harus diperhatikan adalah dudukannya. Pertama, ketebalan plat. Kedua adalah lasannya. Yang dikhawatirkan adalah pada saat membuat dudukannya lasannya tidak masak misalkan, atau tidak maksimal.
yang mengakibatkan dudukannya bisa retak dan patah. Itu kalau dalamnya saya jamin nggak akan patah. Nah, buat Om Dedemit ya, jadi kalau memang akan digunakan hal seperti itu, pastikan dudukannya benar-benar maksimal, benar-benar bagus ya, lasannya, pelatnya, ketebalannya dan lain-lain. Seperti itu ya Om Dedemit ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa membuka cakrawala. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan teman-teman pada saat akan melakukan custom di dimanapun ya, di sektor apapun begitu. Makanya kalau kita anti mainstream dan kami tidak melakukan hal-hal substitusi karena kami berhitung bahayanya. Nih, sambil nunggu yang nanya ya, pokoknya saya hanya edukasi. Jadi kalau ada yang nanya saya langsung berhenti ya. Saya langsung berhenti dan kita interaktif. Kalau nggak ada yang nanya biar nggak jenuh. Saya coba sharein barangnya satu-satu. Ini ada kayu ya. Cuman ini ada kendalanya, dia ada retak begini. Ini ada dua arah nih. Tapi kalau mau dipakai sendiri aman lah, ini cakep gitu ya. Buat mobil sendiri mah. Ini kalau ada yang perlu setir kayunya saya sell aja harganya 250.000 ya. Sampai ya. Kalau ada yang perlu setir kayunya harganya 250.000 aja. Saya sudah obrolkan minusnya seperti apa. Kalau mau setir orinya yang dibungkus ini juga boleh. Harganya sama ya, 250.000. Nih, barangkali ada yang perlu ya, nih. Cover speedometer ini motifnya wood panel ya nih. Motifnya wood panel. Kalau ada yang butuh ini saya sell aja harganya 250.000 aja ya. Bisa nggak bah Opel Blazer DOHC interiornya diganti pakai elektrik semua? Maksudnya ingin dipakein yang lebih modern gitu ya. Bisa. Jawabannya sangat bisa. Cuman tergantung budgetnya ya. Mungkin itu kalau mau seperti itu budgetnya bisa puluhan juta ya. Saya kasih contoh aja ya. Untuk jok electric seat ya, satu set itu tengah depan sampai belakang itu nilainya bisa lebih dari 10 juta ya. Yang ada electric seat, ada pemanasnya, maju mundurnya elektrik, senderannya elektrik. Itu untuk joknya saja bisa sampai 10 sampai 15 jutaan. Begitu ya Om Denny ya. Bah mau tanya kalau suhu naik minimal 80 derajat tekanan oli dah drop dan cek gas nyala. Selama ini saya akal saja sudah sih kipasnya sampai jumper. Oke, jadi gini Om Pendik ya. Jadi biasakan unit kita itu dalam kondisi pendinginan yang standar ya. Itu penyebabnya banyak ya Om Denny ya. Saya jawab dulu Om Denny. Bisa dari pompa bensin, bisa dari injektor ya, bisa dari IAC-nya, bisa dari soket injektor gitu. Kalau metalnya kurang bagus, tekanan olinya akan drop ke merah, cek gasnya nyala. Walaupun 80 derajat ya, dari mulai 80 derajat karena oli itu encer. Dan untuk Blazer itu olinya main di 20-50 ya. Saran saya buat Om Pendik kalau seperti itu cek dulu kondisi metalnya. Itu ya, oke siap. Ini kemarin masih ada ya cover klepnya yang DOHC, kalau ada yang butuh ya nih. Cover klep DOHC-nya harganya 700.000 aja lah ya. Abah cover leher setir berapa ya bah? Cover leher setir, oke. Ini Om ya cover leher setirnya ya. Cover leher setir itu untuk atas bawah ya. Atas bawah harganya 400.000 Om. Ini saya sapa Om Andi Anto ya, Om Andi Anto. Om Andi Anto, live kita hari ini lebih ke edukasi ya.
tinggal kita sharing tanya jawab dan berkaitan dengan barang-barangnya silahkan ditanya aja ya. Oke, kita lanjut ya. Siap. Ini ada instrumen light namanya. Instrumen light ini posisinya ada di samping saklar headlamp. Nah, instrumen light ini fungsinya adalah untuk mengatur terang di lampu speedometer ya, nih. Di lampu speedometer seperti ini. Jadi kalau teman-teman mendapati permasalahan lampu instrumen light-nya tidak nyala, di speedometer lampunya tidak nyala, bisa jadi permasalahannya adalah instrumen light-nya atau saklar instrumen light-nya ini yang bermasalah ya. Filamennya ada yang gosong. Jadi dia lampu speedometer tidak nyala total ya. Tidak nyala total. Atau hanya redup saja, tidak bisa terang, tidak bisa diredupkan dan tidak bisa diterangkan. Nah, ini masalahnya ya. Kalau ada yang teman-teman mendapati permasalahan seperti itu, lampu speedometernya tidak nyala, itu sudah bisa dipastikan saklar instrumen light-nya tidak nyala ya, atau bermasalah.